Acara selanjutnya Mau'idatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Kiai Rofi'i Baidawi. Waktu dan tempat kami haturkan. Tak kerja dengki pada tak kerja deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinaba waqti'ada. Amma ba'du. Samahatal kurama wal fudala habaibana syurafa wa ulama'ana al ajilla, para masyayikh wabil khusus Kiai Arif sareng sateje keluarga besar Lembaga Pendidikan Islam Al Baitul Ma'mur, sareng sateje para asatidza Sayyidin Kaula Mulja'eki, para undangan, para wali walid dan wali santri, para tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang saya hormati, grup sholawat Al-Muwahhidin yang datangnya dari rumahnya, seluruh yang hadir, para guys and para besti yang aku cinta. Alhamdulillah, malam ini kita berkumpul bersama dalam momentum Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat yang sama sebetulnya ada Maulid Nabi di pendopo, tapi saya lebih memilih hadir ketemu dengan jenengan semua. Alhamdulillah. Kenapa saya tidak ke pendopo kok memilih datang ke sini? Karena tidak diundang. Hadirin yang saya hormati, momentum Rabiul Awal yang kemudian di dalam bulan Rabiul Awal ada kejadian luar biasa, yaitu lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena keluar biasaan Nabi, kemudian istilah kelahiran yang dalam bahasa Arab diistilahkan dengan maulid, seakan-akan menjadi nama bulan, padahal nama bulannya adalah Rabiul Awal. Tapi karena kejadian luar biasa, orang-orang kadang lupa Rabiul Awalnya. Apalagi orang yang sudah sepuh-sepuh, kalau ditanya setialen apa bah,
tak kare ngocak len Rabiul Awal tapi ngocak len mo. Padahal yang benar Rabiul Awal. Mare Rabiul Awal Rabius. Mare Rabius Sani napa Bu? Terus manggen Pak Kro ketelo saya jawab badak si aguli bibir tapi tidak suaran. Ada tahun namanya tahun Masehi, ada tahun namanya tahun Hijriyah. Punya kita adalah namanya tahun Hijriyah. Ada orang lain punya tahun namanya Masehi. Di Indonesia ekebai tahun administrasi dari Januari sampai Desember. Ibaratkan baju Masehi bajunya orang lain, Hijriyah adalah bajunya kita. Kira-kira kita lebih tahu mana baju sendiri atau baju orang lain? Baju sendiri. Tahu cetek sasau lele maare, tahu cek pulau bujen, tahu cek kancingnya sangset, tahu cek ngeredit. Tapi kalau baju orang lain kita melihat hanya sekedar dari luarnya saja. Artinya yang lebih tahu adalah baju kita sendiri. Sekarang Masehi baju orang lain coba dibaca dengan cepat 1 kali tarik nafas dari Februari sampai Desember. 1, 2, 3 Januari, kelambina orang 1 kali tarik nafas mari. Can gelek lebih tahu kelambin tibi. Sekarang kelambina tibi dari Muharram sampai Dzulhijjah. Pon 1 setengah tarik nafas. Gelek tahun orang lain sekali tarik nafas Januari, Februari sampai Desember. Makin seharusnya karena baju sendiri lebih cepat. Ayo 1, 2, 3 Muharram. Waduh jangan kelambin tibi lebih tahu. Ting suruh baca pas ada suara. Pada benereng komat darah tinggi. Saya ingat di Malaysia ada dekat dengan T3 Menengkinto Tika. Sebelum memulai pelajaran kemudian diajarkan anak-anak dengan membaca tahun Hijriyah dengan bulan-bulannya. Di Malaysia niku karena bahasanya bahasa Inggris dan anak-anak yang diajari senang bernyanyi, maka kemudian dibuat lagu. Dekat dengan rumah saya waktu itu setiap hari saya dengar akhirnya hafal. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Zismanin Islam, Jumadil Ula, Jumadil Ukhra, Rajab and Sa'ban, Ramadan, Ramadan, Ramadan and Syawal, Zulqa'dah and Zulhijjah, Zismanin Islam. Saya pulang ke Indonesia, nyampe Surabaya, ternyata sudah ada yang nyanyi dengan lagu yang sama tapi bacaannya beda. Kalau yang di Malaysia Ramadan, 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 suruh baju lain. Iwa peye, iwa peye. Waktu itu iwa peye, Bu. Dorong macam. Tapi mon pola na orang kinto hafal kapi lagi. Cuma istilah nama turun sorah sapar molot rasul len bulan matura mandi wal mandil akhir recep ben rebe len pasah ben sabel
takepe belen raja mak teti takepe. Lebih heran lagi banyak orang yang mengatakan bulan takepe ini kan bulan cuba, sehingga untuk melakukan suatu hal yang besar aneka tak ngalak nang bulan takepe. Maja ke Roma laka cek maja ke Roma sedia. Tokok kun koro ese tokar mulolo arapa bulan na cuba apa takepe. Mau kerja ke Malaysia kau boleh Allah cek mangkat sedia takok kun koro oleh lako melolo tak oleh pese arapa bulan na cuba apa takepe. Bahkan makabin na anak nang bulan takepe neka jarang pak. Apa seki mun takepe jarang makabin. Padahal Zulqa'dah yang kemudian dibilang takepe neka bulan arba'atun hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Cuma bi orang pakai kocak bulan secuba sehingga makabin anak neka banyak burung. Padahal makabin nang bulan takepe saya karena sajen takepe sajen gula kita mari leso yang biasa kopiin kade yeten erokoen ada wacan dekau Allahumma sholli ala Muhammad. Maka kemudian menyambut kelahiran Nabi kita berbahagia. Kenapa? Karena memang dianjurkan Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kita bahagia karena yang lahir adalah pembawa rahmat kepada sekalian alam dan juga pemilik syafaat yang kita nanti-nantikan. Bahkan kita menyanjung Nabi Muhammad, ya sayyidi ya Rasulullah, wahai tuanku. Siapa Rasulullah? Ya man lahul jahu indallah, yang memiliki kedudukan luar biasa di sisi Allah. Bahkan kita datang bersolawat kepadanya, memohon agar dosa kita dimintakan ampun kepada Allah. Lidzambi yastaghfirunallah. Maka grup selawat kadang mendendangkan dalam bentuk pujian nada dan dakwah. Ya sayyidi ya Rasulullah, ya man lahul jahu indallah, innal musiina qad ja'u lidzambi yastaghfiruna Allah. Sayyidi ya Rasulullah, ya man lahul jahu indallah, innal musiina qad ja'u lidhambi yastaghfiruna Allah. Nyaman Nabi Datu esolawatin ngenom pon. Maka malam kelahiran Nabi Kak Dinto semua senang bahagia. Kenapa? Karena yang lahir pembawa rahmat, pemilik syafaat. Fahtazal arsyu taraban wastibsyara wasdadal kursiyyu ghaibatan wa waqara
wamtala'atis samawati anwara wa dajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfara. Kak Dinto menggambarkan pada malam kelahiran Nabi tidak hanya manusia yang senang, tapi semua alam Kak Dinto senang bahagia karena lahirnya seseorang yang mulia. Fahtazal arsyu taraba wastibsyara, bergoncang aras, bergetar bergoncang karena apa? Taraban wastibsyara, karena saking bahagianya. Seeko cak bergetar neka beni berpargoy. Hari-hariin Agustusan punya apargoy. Norok karnaval kana. Lato umur petong bolo guleng atela norok karnaval koro cekak popo. Apargoy. Basa-basaki ternyata beni apargoy. Darah tinggi na komat. Celo umur petong bolo norok karnaval. Wamtala'atis samawati anwara, langit mon malam peteng na badera. Tapi malam kelahiran Nabi langit menjadi terang benderang. Anapa? Bintang gemintang ikut berbahagia menunjukkan sinarnya sehingga malam seakan-akan menjadi siang. Wadajjatil malaikatu takhlilan wa tamjidan wa istighfara. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Malam kelahiran Nabi, malaikat tak di bumi tak di langit berbaris. Napa saya baca? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Terus baca subhanallah sampai lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada banbu ibu nengka entona lekana lahiran neng rumah sakit, semua berbaris di depan pintu rumah sakit. Apa saya baca? Beni subhanallah. Apa? Dak menemu biaya ya. Aduh bak ngabi berempang kok mak ngetek ting yo operasi ngaria iku. Beni baca subhanallah. Seneng semuanya. Bahkan burung pun, burung itu berkicau. Biasanya burung berkicau malam napa kulaku? Malam napa pagi? Manuk malam napa kumo namanya? Siapa ngucap malam? Manuk berdesi malam jangan siamun. Manon cerah. Biasan kulaku yu. Tapi malam kelahiran Nabi, manuk itu seneng. Rohatil atyaru tashdu. Malam kelahiran Nabi, burung-burung pun senang. Tashdu berdendang. Wabarikun nuri yabdu mimma'ani Ahmadi, kilatan cahaya penuh makna dari seorang yang bernama Ahmad fi layalil maulidi. Sama grup-grup selawat juga didendangkan dalam bentuk nada dan dakwah. Rahatil atyaru tashdu fi layalil maulidi wa barikun nur yabdu min ma'ani Ahmadi wa barikun nur yabdu min ma'ani Ahmadi fi layalil maulidi fi layalil maulidi. Rahatil atyaru tashdu fi layalil maulidi wa barikun nur yabdu min ma'ani Ahmadi wa barikun nur yabdu min ma'ani Ahmadi fi layalil maulidi fi layalil
nama Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Talib pamannya, Khadijah setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Ternyata ini adalah arti dari nazaman dalam kitab Aqidatul Awam yang dipelajari neng tempat Kak Dinto. Beda candreng matura kitab Aqaid seket. Saya koca Aqidatul Awam, di antara nazaman yang ada di dalamnya menjelaskan yang artinya seperti yang dinyanyikan tadi. Nah, anak santri mun hafal yuk ikut baca bersama-sama. Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamina rahmatan wa fudila. Abu Abdullah Abdul Muttalib wa Hashimun Abdu Manaf Yattasim wa ummuhu Aminatu Zuriyah arda'athu Halibatu Saniya mauliduhu bimakkatal amin wafatuhu bi Thaibatal Madinah. Corak hafal kepi ibu-ibu. Coba ya tes ke seorang itu tunjuk. Dok nunduk kepi lah takut. Luar biasa sekali. Bahkan kehebatan Nabi Kak Dinto di dalam atau di waktu umminya Sayyidah Aminatus Zuriyah hamil, itu selalu oleh Allah ditunjukkan kehebatan cabang bayi. Walam tazal ummuhu tara anwa'an min fakhrihi wa fadlihi ila nihayatin tamami hamling. Kak Dinto menjelaskan di dalam kandungan seorang bayi yang luar biasa, aneka sudah ada tanda-tanda kehebatannya. Di antara tanda kehebatannya, seorang ibu yang bernama Aminatus Zuriyah itu tidak merasakan sakit hamil. Bu ibu menengkanto hamil sakit na banten. Kita ban puna Kanjeng Nabi mon pudina hamil ngandung sakadang 2 bulan ngandung 2 bulan sering mata kerjat sebelana bau ngotam lo 4 bulan tojuk lah tak loros, 5 bulan tedung mereng lah tak bisa, 7 bulan apa boleh, belum bulan 9 bulan tedung napang tak bisa sekali. Nyoba tedung napang pahaleng-leng helikopter. Masya Allah. Tapi pun Kanjeng Nabi tak merasakan itu. Mon pun neng dina hamil sakit terus. Bahkan nalaikan lahir, asroh. Kadang atau obat tak ngandung boleh. Aduh, banyak yakinnya. Tinggal lahir, mun Kanjeng Nabi lahir, pun tak merasakan sakit apapun. Mau temu keluar sudah berkhitan, mari asonat sudah bersih dalam posisi sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami, bersujud bersyukur bersinar laksana bulan purnama. Beda ben bu ibu kanto nalekan para lahir nangis tegar neser ya bacagi. Aduh, masa keda ya
Jarang lambak gini sama raja. Oh seru nun. Sakit tinggal tak kuat corak keluar bidan ne yolok. Nika bu cengok aki bu. Bidan ne cengok. Muka telok le. Karipet to. Ubu sakit. Bahkan dari sakit reng hamil ngandung melahirkan. Aneka banyak epu neka sete karena tak kuat nahan sakit. Bahkan dari hukum Islam mun beda epu melahirkan mate karena nahan sakit kemudian neka mate syahid fit dunia. Lopot dari seksa ko alhamdulillah terus. Siapa sih ngandung mayun tadi? Aduh, luar biasa sakit nun. Kan manggana gula mulai lambat tak teman endak betul tiareng bini. Dina mau mengandung apa ibu? Bu sakit sekadang aja janji tak ngandung apa boleh. Ya iya, enggak dia kok tak ngandung apa boleh ya. Iya. Ngandung lahir oleh 6 bulan. Ngandung boleh terus dul can tinggi tanya aki can tak ngandung boleh yu tak sengaja le tak sengaja ada ya tak sengaja ongku joreng pak bapak datang tahlilan datang yasinan ngate lebih dina tedung pecerapat lah ya ada anting beda pengajian neng dak ya oleh nengicok berbantai dong. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka kemudian malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua bergembira karena memang beliau adalah pembawa rahmat kepada sekalian alam, juga pemilik syafaat yang kita nantikan. Kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak bisa ditandingi. Kenapa? Karena memang beliau tebun Allah dalam hadis qudsi, laulaka ma khalaqtul aflak, kalau tidak karenamu Muhammad niscaya tidak aku ciptakan alam semesta. Nopo alam semesta niku? Alam semesta niku nopo? Nopo ada yang maturu bu mau coba ada tinggal lanceng tak tahu keluarnya niku nopo alam semesta niku wah niku boleh nopo iya jadi kita berselesai seru ceramah ada nopo niku masih wallah selain Allah namanya alam semesta. Kata Allah, kalau tidak karenamu Muhammad, alam semesta tidak aku ciptakan. Begitu luar biasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adanya alam semesta Kak Dinto digantungkan kepada anaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian tidak hanya itu, kemuliaan Nabi Muhammad menjadi pertama adalah imamur rusli wal ambiya. Nabi itu ada 124.000, Rusul itu ada 313, ada yang mengatakan 315. Dan Nabi adalah imamnya para nabi, imamnya para rasul. Maka kemuliaan beliau bagi kita umat Nabi Muhammad menjadi sandaran, menjadi pegangan yang kita percaya antababullahi mu'tamadi, pegangan kedua setelah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya imam ar-rus liyan sanadi
السناء أنت باب الله معتمد فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ Kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat apapun yang berkaitan dengannya menjadi mulia dan dimuliakan. Allah itu membuat banyak umat dikirim kepada nabi-nabinya, dan di antara umat-umat yang Allah ciptakan ada satu umat menjadi umat termulia, umat paling baik di antara umat yang lain, karena umat ini adalah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bahkan Allah madebu kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Siapa itu? Adalah kita semua. Dari mul jannah umat Nabi Muhammad, karena umat Nabi, bahkan Nabi Adam negayu tamburuan cemburu kepada umat Nabi Muhammad. Beliau mengatakan, innallaha qad a'ta ummata Muhammadin arba'a karomatin ma a'taniha. Sesungguhnya Allah memberikan 4 kemuliaan kepada umat Muhammad, yang 4 kemuliaan itu tidak diberikan kepadaku. Ibri 4 kemuliaan dan kaula ajunan. Se-4 kemuliaan neka tak bagi ke Nabi Adam. Padahal lah Nabi tak oleh 4 kemuliaan debun Nabi Adam. Pertama, ahaduha anna qabula taubatika Nabi Makkah wa ummatu Muhammadin yatubuna fi kulli makanin fayutaqabbalullahu taubatahum. Nabi Adam dawuh, saya bermaksiat dan bertaubat kepada Allah hanya diterima di kota Mekah, sementara umat Nabi Muhammad bertaubat atas dosa-dosanya diterima di mana saja. Atau nang masjid etarema, jalan etarema, kantor lapangan, tase darat, pesawat, mobil. Atau ke Allah umat Nabi Muhammad etarema. Nabi Adam etarema taubat coba nang Mekah, nang tempat lain tak tarema. Alhamdulillah. Atau nang kamavoy etarema no. Bayangkan kalau umat Nabi Muhammad dan kaula ajunan pas atobat etarema cuma nang Mekah, maka banyak orang Jember yang mati dalam keadaan dosanya tidak berkurang sedikit pun karena tak depak kamek. Wah, ntar ke Mekah ni kau berat yuk. Tegi, malah terus ke Mekah apa jenengan? Syarat tu orang ke Mekah telok 4. Pertama, keinginan kuat, badan sehat, uang berlipat, mangkat. Keinginan kuat, badan sehat, uang berlipat, mangkat. Ada kalanya orang yang keinginannya kuat, uang berlipat, badan tak sehat. Mangka deka Mekah kamak asyik reng la sakit. Anya bepo melarat can reng Madura, anya bepo la Senin Kemis. Ntar ke Mekah. Joreng-oreng senyapot tak bisa jelas lagi. Kak Tuan masuk nyapot ke dalam, keluar tanya lagi, dek remah saya sakit Kak Tuan. Lah kalih boy kalih. Lah barang mati. Ya tak ada pak ke Mekah. Bodoh saya badannya sehat, uang berlipat, kaya dia, beli mobil banyak, bahkan beli Alphard, bangun rumah mewah, bahkan bertingkat, keliling dunia selalu, bahkan lebat di atas Mekah. Tapi ke Mekah tak ada pak anapa pangaterona tak ko janreng Madura kun koro kareso kinah.
Lagi beda saya nomor telok nih paling banyak pangatero kuat mun parlo ngocak ayu maki mangkat delakku padahal hajian tahun datang boten sehat maki ajolen nah tapi PC tadi PC tak kuat tak berlipat dia tak kare mangkat. Lah nek jenengan kepengen budal kepengen berangkat ke Mekah tak kasih ijazah malam ini dihafalkan besok jam 8 tak boleh lebih tak boleh kurang diamalkan lebih semenit batal kurang semenit batal tek 1 jam 8 diamalkan zuhur sudah bisa daftar. Benih daftar melolo, bener ya. Mangken ijazah, apalagi kol belu tek amalkan, zuhur sudah bisa berangkat daftar. Jenengan berangkat bu, mau daftar ke Kemenak beli 1 porsi 25 juta. Ia tanya aki dilagen, mau kemana dek? Do daftar haji, lu saya, ayo kak ikut juga daftar. Anak-anaknya, ayo bawa semua daftar. Asalkan malam ini ijazah jam 8 pagi besok diamalkan zuhur sudah bisa daftar bersama keluarga. Siah jesenaper ya mau nopo tidak mau nggih tapi diamalkan nggih. Ayo kita baca bersama-sama. Saya juga agak kurang ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak nyaring mangkat dana benten nih. Bismillahirrahmanirrahim. Fajawwalus saba awis safi safidatan mobila laku kol belu kalakoh. Napa artena fajawwalus saba maka jual sabana. Tandi saba kiai awis safi sapena. Tandi saba tandi sape safidatan safida motor. Ya nek kurang mobilan sama bil mobilnya. Tandi sabe, tandi sape, tandi sepeda, tandi mobil, angang. Angang aja. Tapi itu logika manusia berpikir, tak bisa mangkat muntak ada keinginan yang kuat, badan yang sehat, uang berlipat. Tapi itu logika manusia. Tapi ketika kita berbicara tentang keinginan Allah, kehendak Allah, maka itu tidak berlaku lagi. Kenapa? Karena debun kanjeng Nabi al-hujjaju wal ummaru wafdullah. Orang-orang yang haji dan orang-orang yang umrah itu adalah panggilan Allah. Ingat, Allah tidak memanggil orang yang kaya tapi mengkayakan orang yang dipanggil. Allah tidak memanggil orang yang mampu tapi memampukan orang yang dipanggil. Pakelare kaya kalau belum dipanggil tak kare depak. Pakelare miskin mun pon dipanggil depak. Buktena ada cerita di Ajung ada orang jual cilok. Tahu cilok? Bon. Satu saat di UIJ Universitas Islam Jember ada jalan-jalan santai hadiahnya umroh. Ada yang pernah dengar? Lah kemudian saat istirahat semua door prize sudah diberikan kecuali umroh. Orang Ajung yang jualan cilok datang berharap akan banyak yang beli. Tapi kemudian ternyata dikelilingi anak-anak pang. Anak-anak pang tahu nggih? Tato-tatuan, terus kemudian warna rambutnya pelangi, terus antingnya lemak ke atas bobo sini. Nah kok enak dikelilingi. Akhirnya karena dikelilingi orang seperti itu, aneka orang takut semelia.
Tapi orang Ajung itu sabar. Meskipun awalnya menjual cilok karena tak ada semele teti celok. Karena tak ada semele teti celok, Pak. Cuma sabar. Tapi kemudian setelah itu anak-anak pang itu yang punya kupon bilang, mulai ayo wes, mulai ayo kok bon-bon tak kira ke Mekah ya. Akhirnya apa? Kupon ya opo. Kayak iya wes. Sing tukang cilok niku. Bagi kejual cilok. Mah biasa. Akhirnya setelah pembacaan nomor undian, nomor yang dapat untuk umroh adalah nomor yang diberikan kepada tukang cilok. Nangis tukang cilok ini. Nangis karena bahagia bisa berangkat umroh karena door prize. Nangis yang kedua karena tak andi sanggup. Bajare ngajual cilok kun koro cokop renaren. Pah mangkat ke Mekah nangis tak andi sanggup. Tapi ingat, Allah tidak memanggil orang yang kaya, mengkayakan orang yang dipanggil. Tidak memanggil orang yang mampu, tapi memampukan orang yang dipanggil. Miskin dia, tak andi sanggup sama Allah. Kemudian yang tahu tentang ahli itu dibuat terharu untuk nyangui. Katanya dapat undian mas, iya dek, ini sedikit. Katanya dapat undian kak, iya le, ini sedikit, sedikit, sedikit jadi bukit. Berangkat umroh, pulang ke Ajung, sisa cabisnya orang sangon orang ki karele 15 juta. Kalau Allah telah memanggilnya. Maka kemudian yang merasa miskin, yang merasa sepuh, jangan sakit. Kok jangan sakit? Jangan kecil hati. La taqnatu min rahmatillah. Deki pah ngocak engkau tak kare mangkat ya jereng saya akan nabai repot. Apa boleh pah melia pesawat. Ampun jenik keni ate. Tetap berdoa kepada Allah. Barangkali Allah suatu saat akan memanggilnya. Meskipun kita miskin akan Allah kayakan. Meskipun kita sakit akan Allah sehatkan. Meskipun kita tidak keinginan untuk ke sana, Allah akan buat pangateronane kekuat kalau Allah sudah memanggilnya. Semoga dan kaula ajunan akan selalu diberi kesempatan oleh Allah. Yang sudah berangkat diberangkatkan lagi, yang belum berangkat dipanggil untuk naik haji, minimal umrah. Amin Allahumma. Caepon Nabi Adam saya bertaubat kepada Allah hanya diterima di kota Mekah, sementara umat Nabi Muhammad bertaubat di mana saja diterima. Luar biasa. Terima atau pet ekama boy terima. Nabi Adam niku bu bertaubat kepada Allah 350 tahun bertaubat. Rabbana tersernak nih kapan? Cut, coba masuk ke video. Salah tuan rumah, tak pak embu kan? On. Nabi Adam 350 tahun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 350 tahun molar nangis kepada Allah untuk bertaubat atas maksiat karena kemakan rayuan iblis. Diterima? Tidak. Tapi setelah itu matur Nabi Adam, ya Allah, kalau aku bertaubat kepada engkau menggunakan nama Muhammad, apakah engkau terima taubatku? Allah tanya, tahu dari siapa kamu Adam? Muhammad itu. Di saat engkau menciptakan aku melihat tiang aras bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ternyata tiang satunya juga demikian. Saya lihat seluruh tiang aras bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya yakin Muhammad bukan orang sembarangan. Dijawab oleh Allah, betul kamu Adam, itu adalah kekasihku, dan karena kekasihku itu engkau aku ciptakan. Maka kemudian Nabi Adam setelah itu bertaubat, ya Rabba Makkah was Safa bi Muhammadin ighfir lana ya sami'an lidu'ana. Kemudian Nabi Adam, ya Rabba Makkah was Safa, wahai Tuhan yang menguasai Mekah dan Bukit Safa,
bi Muhammadin dengan nama Muhammad. Ya sa'ifir lana, ampunilah dosa kami. Ya sami'an zat yang maha mendengar li du'ana, terhadap permohonan taubat kami. Baru kemudian diterima setelah beliau Nabi Adam menyebut nama Muhammad. Sehingga para ulama menyimpulkan, kalau kita ingin sesuatu dikabulkan, yang miskin ingin kaya, yang sakit ingin sehat, yang bodoh ingin alim, punya hutang ingin lunas, punya keinginan dikabulkan, cara mintanya kepada Allah, rayu Allah dulu, sebut kekasihnya Nabi Muhammad, baru kemudian mengutarakan apa yang mau diminta. Manggana mon kiai adu sakadeng panyareng gak sebenikin terwalem. Tapi mak etero. Rayu Allah gelu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Rayu Allah. Disebut kekasih Allah, orang yang dicintai Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baru kemudian kita ucapkan apa yang mau kita minta. Ya Allah, pasok ya ki abdina ya Allah, karena abdina tak kuat ngabes tatang gelem meliapan sarap ya Allah. Rayu Allah, sebut kekasihnya, utarakan keinginannya, insya Allah dikabulkan. Sama ketika ibu-ibu mau pinjam uang, dirayu dan tidak dirayu, yang dikasih, yang dirayu apa yang tidak dirayu? Yang dirayu. Coba tidak dirayu, mau temu tok lah banget, tok kini buka nginjau mesinnya 1 juta. Beri nabentan salah ada beri kiri. Tapi coba rayu tok lah banget, tok kini buka, assalamualaikum. Rayu ibu-ibu, assalamualaikum. Apalek njak yung kok ken kerong kebeen yu. Jejereng gelok lah ketemu nang pasar maki kok carong kerongan. Iya yung kok tak ketemu ben-ben sehari ro masa setahun yu. Rayu seneng iyunya. Kemudian taigi sebut anak-an iyuna. Kok kiuru ketemu ben Rofi iyu. Bu, ketemu bentang anak ben. Duh Rofi iro lakar genteng. Suaranya nyaman, seneng ya Buna. Akhirnya tanpa diutarakan, iyuna ngocak marah-marah mengincam PC beun berempai kok. Le seneng yuk. Ngocak. Iya kok ngincam mon kebeun sakoni, tapi mon kok banyak yuk. Berapa marah kabele berempat. Lah seneng yuk. 1 juta yuk. Tanya aki bila saya majer. Ini ke si repot. Ini kebiasaan mun suruh nyari alasan penter orang ngincum ini kan. Berapa hari? 5 hari je orang lebih dengan kita teraki di tangan nak. Maki ngincum mun lebih dengangan. Duduk penter nyari alasan. Ternyata janji 5 hari beri 1 juta tuti 5 tahun. Badan benten. Biasanya lebat di depan halaman rumahnya kalau mau ke pasar, setelah dikasih pinjaman 1 juta pas lewat ibu di Roman makin lebat ya dan Roman bah temen dedek pas ngabes nyanyian toko iolog. Oh ada senaki sekadang tegur pegel palahan sandi besi taki bah ngocak kebele ya ke ibu na tak usah taki mun bede iteragina. Tapi tek ki teragi. Mun seru janji. Ada saya kaya cerek di budina. Tak menginceman bese. Ada saya biasa ngincem tak nemu. Pas ngincem kabang. Bang. Mun ke Bang Mekar tak usah cerita lagi ngincem kabeh. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka kemudian fasilitas yang diberikan oleh Allah dan kaula umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kak dinto taubat dan kaula ajunan
diterima oleh Allah dimanapun dan kapanpun kita mau bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan bertaubat kepada Allah atas kesalahan kita, nikah Allah seneng. Salah kita, berdosa kita, taubat salah lagi, taubat salah, taubat salah, taubat salah, salah salah, taubat 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 salah, taubat salah, taubat salah, taubat, Allah seneng. Berbeda mun kabu ibu pak bapak neng ginto. Mun salah sekalian 2 kali sampai 3 kali. Apa boleh tepak kebojingan tinggi kok. Tukang caruk warok. Pas salah sampai 3 kali. Mun salah sampai 3 kali kaki. Pati. Kenapa boleh ke bu ibu salahin, bu ibu mau salahin. Pertama dikir. Marah dia yang pertama, marahnya masih bisa dicerna. Ibu, saya kok kan lah ngocak dia lek kebeen, kok tak lebur nggak Arya, saya nggak cek ulangi pole ya, kok tak temu ngatela, saya nggak, ya, saya nggak. Marah yang pertama, tapi mau diulang boleh sampai 2-3 kali, kikir bakun, cuma masalahnya bibir saya aguli, kikine cekak. Kok kan lang ngocak kawan. Ada di sini. Cok ulangi pole. Dori bekel. Aneh ka, mun salah ka Allah bertaubat memang Allah tunggu, tapi mun salah ka pada seorang sampai 3 kali. Bu ibu mun lagi kirla 3 kali salahin, jangan sikla bibir saya guli deh. Tapi giginya cekak. Senga, ulangi boleh. Tapi ibu ini kan luar biasa, Pak. Ibu itu luar biasa. Meskipun dia ada masalah, mari gigiri bilakin, pakun tetap produktif, memproduksi. Pakun amasa, pakun sasasa. Kalau bapak mau kerja, bertengkar ben bini nak ngibe pacole sabe, antara kantor ngibe tas. Atau karban bini nah buang bacol lah sabet tas mata alako pak adalah lesokok udah tau karban bini mon bini nah huntan makai kiri kol tokol dan pakun produksi pakun akuring cuko pakun sasa ya tapi jadi ya bibir si akuli kiki pakun ngaret akuring mau nakuring joreng kok letak nduk pakun do iyo sasa ada iya terminta boleh teh beri hebat bu ibu mun minta ke Allah berapa saja Allah seneng. Tapi mun minta ke orang aneh kan 3 kali pak kali pun letorai. Pak bapak bede seneng rokok. Rokok iki. Bede saya ngampongan. Banyak. Kancana mun ngampongan rokok letek keseneng gitu. Bodoh sih lebih saran nih kan. Orang ngarokokan kaman-kaman tak teman ngiberokok. Napa saya ke bekore? Kekore mulu lo ikeba, tinggal aroko antar ke sebelah nasi andi rokok, pah ngocak, polami aroko korein beda, lemeril, bodoh nggak nikah, orang nggak nikah yuk, pak ngi, dari jauh pun lelerek, perpana bolong pak bapak kok rokokan, pah bodoh saya biasa nggak ngampongan, erep bego. Apa ruwet datangi ngampong jemarin erepeko mun ka Allah punten akan selalu ditunggu oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosa kita. Makanya Syekh Mansur itu kemudian dalam syairannya memberi gambaran sa'uqbilu ya khaliqi min jadid kama anta minni إلهي تريد وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود
wa minkal mazid. Ini menerangkan, memberi gambaran kepada kita. Ada banyak dosa yang kita buat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita datang bertaubat, namun memang itulah yang Allah inginkan, selalu datang bertaubat kepadanya. Padahal dosa kita banyak, selalu dilakukan. Bahkan kita meskipun banyak dosa, mengharapkan dimasukkan ke dalam surganya. Asaituka Rabbi wa amkhaltani wa tasturuni rawma anni anid li'annaka rabbi wafurun wadud rahimun biqulil warawat labid. Gambaran ini menggambarkan kepada kita selalu banyak dosa baru yang kita buat, selalu datang kepada Allah bermunajat, bertaubat, tapi apa yang terjadi? Allah tetap sembunyikan aib-aib dosa-dosa kita, tidak diperlihatkan kepada orang lain. Sama ketika kita pakai baju, tek temu cek dalam banyak panuna, banyak kudisa, bedalam pete dumpai ing panas, kir-kir bodok api. Ketika pakai baju genteng ratin. Begitu juga ketika kita datang kepada Allah dengan aib-aib kita, dosa-dosa kita, Allah tetap sembunyikan. Wa tasturuni rawma anni anid. Coba kalau diperlihatkan, mungkin jenengan tidak akan mendengarkan ceramah saya, karena begitu banyak dosa yang mungkin sudah saya lakukan. Maka kemudian kenapa Allah demikian? Rahimun wafurun wadudun bikullil wara wal abid. Karena Allah adalah maha pengasih, maha penyayang kepada seluruh makhluk dan termasuk kepada hamba-hambanya dan kaula ajunan. Para bapak, para ibu, itulah yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat di episode berikutnya. Tahun datang terakhir lagi nih kawan kalau 11 yo lanjut na Banten, lanjut lagi korang ngonceng boleh cuma mon ngonceng dan kaula bu panjenengan egi ada syarat situng kaula beni masalah cabisen enten kaula masalah cabisen tak mikir nih kak karena saya mikir panitia. Enten situng syarat mun ngenceng dan kaula napa tatangga na onceng kia deki ngonceng dan kaula tatangga na te onceng ya aturna kacompok kiai kol situng napa acerama depak kacompon kol situng pah beri korse taninna tatangga na te onceng ngereng si acerama kiai kok orang lebet bila kiai sih. Wah, neka intermezzo. Terakhir ngereng mengikuti cara Nabi Adam. Ingat semua masalah-masalah jenengan yang belum selesai. Masalah-masalah sirwat ingin kemudian dimudahkan oleh Allah. Yang miskin ingin dikayakan, yang sakit ingin disembuhkan, yang punya hutang ingin dilunaskan. Ingat semua, kita berdoa dengan menggunakan cara Nabi Adam, dengan memohon kepada Allah, kemudian menyebut nama Nabi sebagaimana yang kemudian kita selalu dengar, diiringi oleh grup selawat ge. Ingat semua, kita hari ini bermunajat, kemudian kita tutup dengan Al-Fatihah, karena ini cara juga Nabi Adam, kita mengikuti cara bapak kita yaitu Nabi Adam untuk memohon kepada Allah. Ya Rabbana kanta wasafa bi Muhammadin ighfir lana ya sami'an li du'ana ya Rabbana اغفر لنا يا سامع
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa barakta wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma iqdi hawaijana min hawaijid dunya wal akhirah bi rahmatika wa judika wa karamik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para bapak, para ibu yang saya hormati, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang barokah manfaat, khususnya dalam menjalani kehidupan keseharian kita, sehingga mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.